channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perpecahan Sunni dan Syiah. Saya Tajul Muluk, koordinator penyintas Sampang yang dulunya sebagai seorang Syiah dan sekarang kembali kepada Ahlus Sunnah. Konflik atau bahkan peperangan yang dipicu oleh sengketa umat Islam Sunni dan Syiah masih terus berlangsung hingga sekarang. Tidak hanya di Timur Tengah, perselisihan antara dua arus utama dalam Islam yang saling berseberangan itu bahkan meluas ke negeri-negeri Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Saat ini Islam Syiah yang merupakan kelompok minoritas kerap diasosiasikan dengan sesat, bid'ah, atau bahkan kafir. Bagaimana sejarah perpecahan Syiah dan Sunni? Bibit perpecahan antara dua kelompok besar dalam Islam ini dapat ditelusuri sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Hingga menjelang akhir hayatnya, Nabi tidak memiliki anak laki-laki ataupun ahli waris yang dapat ditunjuk sebagai penerusnya. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan di benak pengikutnya mengenai siapa yang akan menggantikannya menjadi pemimpin. Pada akhirnya Nabi Muhammad wafat tanpa menunjuk seorang penerus, meninggalkan umatnya yang memiliki berbagai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Tanda-tanda perpecahan pun mulai terlihat, di mana golongan mayoritas menggabungkan diri dalam kelompok yang disebut Sunni. Istilah Sunni diambil dari kata sunnah, karena golongan ini menekankan pada peneladanan terhadap peri kehidupan Nabi Muhammad. Sedangkan kelompok minoritas yang menjadi pengikut Ali kemudian disebut Syiat Ali atau Syiah. Pada akhirnya, suara dari golongan Sunni menang dan terpilihlah sahabat Rasul Abu Bakar sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan Islam pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ali akhirnya menjadi khalifah keempat Khulafaur Rasyidin atau disebut orang-orang Syiah sebagai imam. Namun Ali dibunuh pada 661 Masehi saat terjadi perebutan kekuasaan yang sengit antara golongan Sunni dan Syiah. Pada titik ini, konflik mereka bukan lagi hanya menyangkut soal kendali atas warisan agama dan politik Nabi Muhammad, tetapi telah meluas hingga melibatkan uang. Hal ini dalam bentuk pajak dan upeti. Selama 1 abad setelah wafatnya Nabi, para pengikutnya berhasil membangun kekaisaran Islam yang membentang dari Asia Tengah hingga Spanyol. Namun di saat yang sama, perselisihan di antara golongan Sunni dan Syiah juga terus memuncak. Pada 680 Masehi, putra Ali yang bernama Husain bermaksud untuk merebut kembali tahta kekhalifahan. Pasalnya kala itu pemerintahan Yazid dari dinasti Umayyah telah menimbulkan banyak ketidakpuasan dari umat Islam. Husain dan pasukan Umayyah yang beraliran Sunni kemudian terlibat pertempuran di Karbala, sekarang Irak. Dalam pertempuran ini, Husain bersama pendukungnya yang terdiri dari anggota keluarga terdekat Nabi Muhammad tewas dibantai tentara Umayyah. Tragedi tewasnya Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad beserta kerabat dekatnya tentu mengejutkan dunia Islam. Namun, meski dua golongan ini sama-sama berduka, pengaruh perang Karbala terhadap Islam Sunni dan Syiah sangat berbeda. Golongan Syiah dalam pertempuran ini dapat dibilang sebagai pihak yang kalah, sedangkan golongan Sunni yang sebenarnya juga tidak menyukai pemerintahan Yazid tetap menjadi pihak pemenang. Oleh karena itu, sengketa antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh penjuru dunia Islam semakin berkembang pasca Perang Karbala. Bahkan pertempuran ini dianggap sebagai peristiwa yang mengawali pecahnya Islam Sunni dan Syiah.
Sebab sejak itu golongan Sunni dan Syiah benar-benar terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan akibat perbedaan di antara keduanya. Apa perbedaan Sunni dan Syiah? Konsep tauhid dalam keyakinan Syiah dan Sunni memiliki sejumlah titik pembeda yang sangat khas. Dalam keyakinan Syiah, tauhid yang murni harus dikonsepsikan dengan imamah. Syiah menganggap Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya keimanan seseorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimaman Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap khalifah dan imam sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis, sehingga tidak terkait dengan ajaran tauhid. Sunni justru memandang tauhid seseorang bisa rusak apabila mengkultuskan seorang manusia melebihi derajat nabi dan malaikat. Hadis dan mazhab hadis yang digunakan oleh kedua aliran ini juga berbeda. Muslim Sunni menggunakan 6 hadis yakni Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Turmuzi, dan Al-Nasai. Selain itu, terdapat 4 mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Muslim Syiah hanya menggunakan 4 hadis dan memiliki 3 mazhab utama, yaitu Zaidi, Ismaili, dan Asy'ariyah. Demikian pembahasan mengenai sejarah perpecahan Sunni dan Syiah. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.